Mereka yang berjiwa besar selalu berendah hati. Sebaliknya juga benar. Mereka yang berendah hati adalah mereka yang berjiwa besar, karena dia menyadari kebesaran jiwa dan diri kita sebesar apapun tidak ada perbandingannya. Ketika kita merasa kita sudah besar, kita punya ini, punya itu, bisa ini, bisa itu, saat itulah akan datang ujian, keberadaan nggak akan diam. Apapun yang kita banggakan saat ini, semuanya sedang slipping away. Badan kita tambah tua setiap detik, bukan setiap tahun, setiap detik. Penampilan kita, apapun yang kita miliki saat ini, semuanya sedang berlalu. Di balik itu, di balik awan yang sedang berlalu, ada sky, ada langit biru yang tidak terlihat. Selama ini tertutup oleh awan gelap itu. Dan awan gelap ini adalah awan gelap ketidaktahuan, kebodohan. Tidak tahu apa, kebodohan yang paling utama adalah ketika kita tidak mengenal diri kita sendiri. Diri kita apa? Siapa sebenarnya? Kita berada di sini merupakan suatu kecelakaan. Tidak ada tugasnya, tidak ada purpose-nya. Apa purpose-nya? Gampang, kita sudah mendengar purpose-nya adalah Ananda. Tapi Ananda itu apa? Kita menerjemahkan kebahagiaan sejati, bliss. Mudah, karena enak mendengar Ananda itu. Purpose dari kehidupan Ananda, itu adalah permennya. Itu adalah bungkusannya, itu adalah wrappernya. Kata Ananda itu sendiri memiliki kata A di depannya, yang berarti tanpa gangguan apapun yang terjadi pada kita. Ketika kita tidak terganggu oleh semuanya itu, maka kita mencapai tingkat Ananda. Jadi Ananda bukan cuma senyum terus begitu, tidak. Kejadian-kejadian itu real selama kita berbadan. Kalau sudah tidak berbadan, semuanya tidak real. Tapi selama kita berbadan, apapun yang terjadi itu real. Realitas itu memiliki banyak definisi. Realitas pada tingkat kesadaran yang mana? Realitas pada tingkat kesadaran fisik adalah badan kita. Pikiran, manomaya kosha, intelijensia, kemampuan untuk memilah mana yang tepat, mana yang tidak. Semuanya itu adalah real untuk tahap tertentu. Biasanya kita berhenti pada kesadaran fisik. Tidak beranjak naik-naik, di situ kita berhenti. Dan itu yang menyebabkan duka derita. Karena badan hari ini baik dalam keadaan sehat, besok bisa sakit. Tiba-tiba siapa yang kira akan ada pengumuman COVID lagi di mana-mana. Kita pikir kita sudah melewati semuanya, muncul lagi. Pikiran. Hari ini saya berpikir oke-oke semuanya. Tiba-tiba mendengar sesuatu, masih merayakan kehidupan. Mendengar sesuatu dan tiba-tiba mood kita off. Suka menjadi duka. Intelijensia. Saat ini kita sadar, besok tidak sadar. Semenit kemudian tidak sadar. Semuanya sedang berubah, semuanya sedang berlalu. Ketika kita menyadari kesadaran, kita menyadari bahwa kita adalah jiwa, kita mencapai kesadaran yang tinggi itu. Tidak ada jalan lain kecuali kita berendah hati, in gratitude, always in gratitude.
kita selalu bersyukur. Kita tidak berbuat sesuatu apapun, semesta telah memberikan segala-galanya. Teman kita di Bali, dia ketika menderita COVID di rumah sakit, saya bercerita tentang ini di hari Sabtu atau kemarin, kapan ya. Hitung-hitung dia, setiap hari dia butuh sekian banyak oksigen. Itu kalau dihitung berapa rupiah, setiap tahun dia butuh sekian miliar hanya untuk oksigen. Kita dapat gratis. Baru sadar ketika kita mengalami gangguan pernapasan. Kemarin di India terkejutkan oleh suatu penelitian yang luar biasa. Anak-anak kecil di New Delhi dan sekitarnya mengalami gangguan napas. Kita bukan bicara COVID lagi ya. Gangguan pernapasan dan paru-paru mereka sudah hitam. Anak kecil berusia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Baru masuk sekolah. Baru ke sekolah. Kelas 1, kelas 3 SD. Paru-paru mereka seperti orang dewasa yang sudah merokok selama bertahun-tahun. Ditelusuri, anak ini gak merokok. Di keluarganya tidak ada yang merokok. Di sekolah tidak ada yang merokok. Dari mana anak-anak kecil ini bisa mengalami gangguan pernapasan sampai paru-parunya blackened, jadi hitam? Ditelusuri karena memang polusi yang ada di sana di sekitar New Delhi luar biasa. Pemerintah di sana sedang mengambil tindakan, dan mereka mengumumkan hal itu bahwa kita semua harus berjaga-jaga karena kita belum tahu solusinya seperti apa. Kecuali kita menghapuskan semua mobil, nggak boleh ada mobil. Yang ada cuma train atau kendaraan umum. Kalau semua mobil dihapus, barangkali akan terjadi perubahan. Not practical. Tidak bisa juga. Apa yang harus dilakukan? Pemerintah bingung. 3 jam, 2 jam di luar berkendaraan di macet-macetnya, 2 jam itu kira-kira cuma 60-70 kilo di luar New Delhi, perbatasan New Delhi ini. Masih begitu. Jadi radius berapa itu? Radius 120 kilo. Sini pusat New Delhi, perbatasan 30-an kilo, 40 kilo, 60 lebih kilo di sana. Radius 120 kilo, semua orang, kecuali orang-orang yang tidak bekerja, berada di rumah, mengalami gangguan napas yang serius, bukan biasa. Kalau paru-paru sudah menjadi hitam, itu serius. They don't know how to handle it. Kita di sini belum ada penelitian, apakah Jakarta everything okay, tidak. Waktu saya lagi jalan, setelah berapa lama saya ke Jakarta lagi ke daerah Tamrin itu sepertinya foggy, padahal bukan foggy. Dan saya tanya kepada orang-orang, sudah biasa, dia bilang, tiap hari begini. Terkejut saya. Setelah berapa lama ke daerah Tamrin dan Kuningan, segala daerah perkantoran di situ. Itu lebih parah, tidak ada penelitian. Ketika gangguan napas terjadi, bukan cuma fisik yang menderita, pola pikir kita akan terpengaruh. Kita nggak bisa berpikir. Mengolah pikiran itu nggak bisa, karena napas kita pendek. Atau napas kita menjadi lebih hewok, menjadi lebih cepat karena kita ingin bernapas. Pertama pendek, kemudian kita ingin bernapas, kita memaksa diri, paru-paru yang jebol. Kita tidak bisa berpikir, ditambah lagi gadget. Oleh karena itu saya berikan pengumuman tadi, selama di ashram di One Earth,
di sini. Haramkan gadget, di mana-mana kita akan mengingatkan. Di hall walaupun kita menyanyikan lagu, tidak sedang browsing, tidak apa. Tidak boleh ada gadget. Di ruang makan tidak boleh ada gadget. Batasi untuk kebaikan Anda sendiri. Meditasi tidak akan membantu ketika napas kita sudah seperti itu. Ketika paru-paru kita sudah jebol, meditasi butuh peralatan untuk bisa mengekspresikan meditativeness-nya itu. Kita belajar meditasi, bagaimana mengekspresikan lewat kerja nyata kalau badan kita, kendaraan badan ini tidak benar. Lupakan selama 3 hari, bilang kepada keluarga, kepada siapapun di rumah, saya mau retreat 3 hari, jangan ganggu saya. Jangan cari saya. Di Vipassana dari dulu 18 hari saya pernah ikut. 21 hari tidak boleh telepon, belum ada gadget waktu itu. Tidak boleh telepon, tidak boleh baca koran bahkan. Tidak boleh apa-apa, 18 jam meditasi. Saya tidak setuju dengan cara itu. Barangkali bagi sebagian orang cara itu efektif. Saya tidak melihat itu sebagai cara yang bisa kita lakukan dengan baik di masa sekarang ini. We have to develop cara-cara sendiri. Tapi tidak berarti kita juga terbawa oleh gadget dan sebagainya. Ketika saya sedang makan di Annapurna, dan di situ ada orang-orang sedang main gadget, rasa hormatnya di mana? Di sini ada seorang guru, orang tua, dan kamu lagi main gadget, berarti whatever he is saying means nothing to you. Kamu tidak mau dengar, seperti orang merokok. Kita lagi bicara apa dan dia merokok, berarti he doesn't care for you. Dia gak mau care. Kamu bilang apa terserah kamu, mau saya sendiri. Itu dari segi Vigyan Maya Kosha. Tapi bagaimana Vigyan Maya Kosha kita bisa berkembang? Kalau kita belum punya kesadaran badania bahwa gadget itu merusak badan kita. Dalam waktu 6 bulan mendatang, kita akan mengalami satu gelombang yang semoga kita bisa melewatkan dengan baik. Anak-anak kecil kita akan mengalami gangguan di otak mereka, and they can die of brain tumor. Tanpa kita ketahui. Tiba-tiba sakit, migrain sakit, dan dokter akan memberikan obat sakit kepala, over the counter, bisa makan Panadol, bisa beli paracetamol. Tidak akan membantu. Anak-anak kecil kita akan mengalami gangguan itu, dan itu memang semuanya bukan kita mau bicara konspirasi, mau tidak bicara, mau terima nggak mau terima silakan, terserah. Tapi semuanya itu dalam satu rencana besar, bagian dari sebuah rencana besar di mana anak-anak kecil kita akan terpengaruh. Sudah ada cancellation. Sudah ada cancellation untuk Christmas dan New Year. Semua hotel bintang 3, 4, 5 banyak sekali cancellation karena mereka orang berduit. Mereka bisa cancel tiket, no problem. Yang tidak mengalami cancellation adalah hotel melati dan sebagainya, non bintang, guest house, karena mereka dikerumunin oleh backpackers ini udah beli tiket, low budget. Begitu parahnya hari ini Indigo Airline yang baru buka penerbangan Bali New Delhi, baru buka, they don't have business. Dia menawarkan hari ini 2 million rupiah India, Bali India return ticket if you buy now. Cuma 2 juta. Gak pernah terjadi itu. Tiket dari sini ke Bali aja nggak bisa dapat kadang-kadang 2 juta bolak-balik. Karena flight mereka kemarin datang ke Bali kosong. Hari ini mereka ambil inisiatif itu, tapi apakah itu sesuatu yang baik? Ya tidak juga. Dan gelombang berikutnya adalah
sudah terjadi, yaitu orang yang tidak bisa bayar selama COVID, lagi gulung tikar, bangkrut, dia menjual propertinya. Yang beli siapa, ditelusuri itu. Jangan cuma menelusuri orang-orang pembayar pajak yang kecil-kecil. Telusuri pembelinya siapa. India akan menjadi negara pertama di mana mereka akan ekstrak hidrogen dari air. Jadi mobil kita bisa jalan dengan air. Ini sudah 20 tahun yang lalu, ada teman kita di Bali, Sasha Stone. Dia mau dibunuh berulang kali karena dia yang meneliti pertama kali itu. Bahwa dari air, dan dia meneliti itu, penelitian dia belum dipakai itu. Masih kita butuh proyek-proyek besar di mana air adalah bahan bakunya, diekstrak hidrogen. Kalau penelitian dia cuma pakai motor, cuma pakai genset. Dengan genset itu dia punya teknologinya dan dia bisa ekstrak. Dan yang lebih lucu lagi, berulang kali dia gagal. Just by the thought of it, dia pikir, kenapa saya gagal nih? Teorinya sudah benar semuanya. Kita ketemu dengan saintis itu semuanya. Kita sedang bicara, kita diundang, saya dan Archana diundang untuk bicara. Kenapa kita gagal? Teorinya benar. Dan semua saintis ini terancam, terbunuh. What they did, alat itu yang ukurannya cuma seperti genset kecil, di bottom, di dasar alat itu, out of loop. Mereka pikir ya kita gimana, berdoa mereka. Mereka taruh simbol ini, Sri Yantra. Ditaruh simbol itu, hari itu juga mereka berhasil mengekstrak hidrogen dari air. Siapapun yang beli mobil listrik, obsolete, nggak bisa digunakan. Siapapun yang masih memiliki kendaraan yang masih pakai minyak, bensin, masih oke. Dengan uang 1.800.000, kalau di India cuma 250.000 uang kita. 1.500 rupiah. Dengan uang 1.500 rupiah, kendaraan kita bisa diadaptasikan untuk tidak menggunakan bensin dan menggunakan air, hydrogen liquid. Yang harganya akan menjadi cuma seperberapa dari harga minyak. Dari harga bahkan listrik. Kita sedang menuju suatu masa di mana manusia akan menjadi replaceable. Dulu nggak pernah terjadi. Manusia itu irreplaceable, nggak bisa digantikan manusia itu. Sekarang manusia akan digantikan. Di Bali, orang-orang yang baru bekerja setahun mulai layoff dari kemarin. Mereka rekrut orang-orang baru untuk bulan Desember ini sejak bulan Oktober. Mereka siap-siap untuk Christmas, boom. Semua hotel fully book. Hotel menawarkan harga gila-gilaan. Fully book. Perlu kamar, nggak ada kamar di Bali. Mereka pergi ke Lombok, tinggal di Lombok, datang ke Bali. Hari ini mau cari hotel dalam waktu 1 hari loh. Kemarin masih begitu, hari ini they don't have business. Be careful. Be careful, hati-hati sekali. Yang sudah punya pekerjaan, jangan tinggalkan. Yang belum punya pekerjaan, coba cari jalan keluarnya, jadi wira swasta, jadi petani. Karena ujung-ujungnya kita butuh makanan. Kita butuh makan. Kalau besok-besok nggak ada makanan, pangan kita sudah berkurang, kita harus import beras. Nggak bisa import beras. India kekurangan beras. Pangannya gagal panen di sana. Saya juga baru tahu ketika kita sekarang harga beras lagi naik,
Ternyata kita import bukan cuma dari Vietnam, dari India kita import. Padahal India itu bukan produsen beras. India itu produsen gandum, bukan beras. Yang makan beras itu cuma bagian tengah ke utara, sedikit sekali tengah ke selatan. Mereka bisa mengekspor surplusnya. Sekarang mereka tidak bisa ekspor lagi karena gagal panen. Di sini kita enak-enak import beras. Kalau besok-besok beras itu saya nggak tahu sekarang berapa, tapi katanya sudah naik 30%. Benar. Besok-besok kalau kita kebiasaan kita tidak mengalihkan ke grains jenis lain. Biasakan diri makan ragi, Java Bud. Biasakan diri makan ketela, makan singkong. Jangan tergantung pada beras. Kita sudah bilang ini sejak berapa tahun, belasan tahun kita. Jangan tergantung 3 kali makan beras, haramkan. Memakan beras sehari sekali itu maksimal. Maksimal. Diganti dengan grains lain. Gandum kita masih import. Roti tawar itu kita masih import gandumnya. Ketela, singkong yang kita bisa tumbuhkan sendiri. Cari jalannya bagaimana mengubah ketela itu menjadi tepung. Bisa, Brazil bisa, kenapa kita nggak bisa? Tepung tapioka itu bisa dibikin roti, bisa dibikin roti tawar. Jangan dengan bangga mengatakan kalau saya belum makan nasi tidak kenyang. Kebanggaan kalian itu tidak punya artinya loh. Banyak teman-teman kita di sini juga begitu tuh. Kalau belum makan nasi belum kenyang. Mana bisa belum kenyang sih? Siapa yang kita lagi bohongi? Karbonnya sama. Itu juga menyebabkan kolesterol, itu juga menyebabkan diabetes, ini juga menyebabkan kebiasaan mind kita tidak bekerja. Karena napas kita tidak bekerja dengan baik. Kalau mind tidak bekerja, intelijensi apalagi? Sudah mulai banyak orang yang kehilangan pekerjaan, they are in a bad shape. Dan apalagi sekarang dengan kondisi begini, be careful, be extra careful. Tahun 2019 kita tidak mendapat tahun 2020, kalau nggak salah. Kita tidak mendapatkan pesan lagi dari Shiva karena sudah 2 tahun berturut-turut kita mendapatkan pesan, we did not pay heed. Oh, sudah ada vaksin, everything okay. Tahun 2020 masih ingat di sini? Shivratri also, nobody came. Just few of us. Semuanya sibuk karena udah everything normal. Dan waktu itu kita tidak diberikan pesan, kalian sekarang is your shit. Sudah saya berikan pesan 2018, belum ada cerita COVID, sudah ada pesan yang jelas sekali. Tidak kita gubrisin, 2019 New Year Eve tidak kita gubrisin, 2020 beliau tidak memberikan pesan lagi. Nah, sekarang kita harus mulai berhati-hati sekali. Gunakan kesempatan berada di One Earth itu untuk bercocok tanam, do something. Do something. Tanah masih ada di sana. Bercocok tanam bukan cuma meditasi, duduk diam meditasi. Tujuan meditasi apa? Tujuannya adalah menyadarkan diri dan menyebarkan kesadaran. Bhajan, semua bhajan 24 jam forward. Gak ada gunanya. Kalau dengan bhajan Mahabharata, perang Bharatayuddha bisa dimenangkan, Krishna tidak akan mengatakan kepada Arjuna, angkat senjatamu. Lakukan bhajan aja, meditasi aja. Kamu akan menang. Tidak. Baba sendiri, kalau dengan miracle, dengan vibhuti semuanya bisa disembuhkan, untuk apa beliau membuka rumah sakit? Sekian banyak rumah sakit. Pernah kita pikir nggak? Beliau sendiri meninggal di rumah sakit. Kita pikir vibhuti bisa menyelesaikan segala macam masalah. Be realistic. Vibhuti seperti Bapak katakan adalah untuk memperkuat keyakinan kita, shraddha kita. Tetap kita harus menghadapi karma kita.
Kita nggak pernah berpikir, oh dengan Vibhuti semuanya saya akan Vibhuti semuanya oke. No. Di mana butuh rumah sakit dia. Cara rumah sakitnya, isi dari rumah sakit itu bisa kita ganti. Entah itu mau pakai obat-obatan barat, entah mau pakai jamu-jamuan, entah mau pakai latihan tertentu dan sebagainya. Itu bisa kita pilih-pilih. Berdasarkan critical thinking kita. Tidak jalan karena Vigyan Maya Kosha tidak berjalan. Ujung dari awalnya itu adalah napas. Nah kita ketika menjadi besar, kita mengenal diri kita menjadi humble, kita berendah hati, dan mulai belajar, mulai menerapkan apa yang telah kita pelajari. Tadi pagi ada teman-teman kita di ashram. Sudah sekian kali saya mengatakan, kalau ulang tahun jangan meniup lilin. Haram tuh. Bagaimana kau bisa meniup lilin? Berarti apa? Kegelapan, kita mengundang kegelapan. Nyalakan pelita, nyalakan lilin. Bukan meniup lilin. Tetap aja masih ada. Setegur orang itu. Dan dia pasang dengan gagah di media sosial. Kamu gak pernah dengar apa yang saya pernah katakan? Dia bilang, ya tapi Pak, gimana ini kita menghadapi keluarga? Simbolik sekali, nyalakan lilin. Kenapa kita gak punya keberanian untuk mengatakan tidak? Tidak. Kalau untuk meniup lilin dan menyalakan lilin aja gak punya keberanian, saya bilang, bagaimana kau bisa punya keberanian untuk menghadapi keluargamu ketika kamu dikritik, gak boleh meditasi, gak boleh ini, gak boleh itu. Kita sudah punya pengalaman sendiri bagaimana kita kehilangan orang-orang hanya karena mereka tidak berani menjelaskan kepada keluarga that look, your way is wrong. Dengan your way tidak ada sesuatu, tidak ada hasil yang kau peroleh. Kamu juga stres. Coba kita cari jalan baru. Kalau itu aja nggak bisa, lebih baik jangan punya hubungan dengan keluarga seperti itu. Tutup buku. Seorang meditator adalah pemberani. Vivekananda mengatakan, the royal path of spirituality is not for cowards. Para pengecut tidak bisa berjalan di atas jalan spiritual ini. Kita butuh para pemberani.